Sampurasun, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKP Jemaat Lembang. Pada saat ini kita akan menggunakan liturgi khusus hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang yang ke-65 dengan mengambil tema gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Namun sebelum kita beribadah, kita akan mendengarkan sebagian dari warta jemaat. Yang pertama, mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah Lembang, yaitu melalui koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Lembang, maka Majelis Jemaat GKP Lembang memutuskan untuk menunda pelaksanaan ibadah di gedung gereja dan pelaksanaan ibadah akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Yang kedua, untuk kebaktian minggu dan kebaktian rumah tangga akan tetap dilayankan ibadah secara daring atau online yang akan diinformasikan melalui WA Center Jemaat. Yang ketiga, dalam rangka memperingati HUT ke-65 GKP Lembang, maka selama bulan Juli kita akan menggunakan liturgi dengan nuansa etnis. Pada tanggal 5 Juli akan menggunakan etnis Indonesia Timur, pada tanggal 12 Juli menggunakan etnis Jawa, 19 Juli 2020 akan menggunakan etnis Sunda, dan 26 Juli menggunakan etnis Sumatera Utara. Yang keempat, mengenai persembahan kebaktian minggu, KRT, dan persembahan bulanan, jemaat diharapkan dapat menyerahkannya kepada majelis jemaat yang bertugas piket setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Atau majelis akan menjemputnya ke rumah Bapak Ibu sekalian setelah pemberitahuan terlebih dahulu, atau jemaat dapat memberikannya melalui rekening GKP Lembang yang tertera di bawah ini. Tautan kebaktian daring atau online akan tetap dibagikan kepada jemaat pukul 10 melalui WA Center Jemaat. Demikian warta pada hari ini. Selamat beribadah.
kamantena mun karama anu disawarga abdi muji syukur ka Allah mun karama anu disawarga abdi sejabakti kamantena mun karama anu disawarga abdi satya satya Satya, Adi Satya, Adi Satya, Adi Satya, Adi Satya. Jamaah nu dipikasih ku Gusti, mangga urang ngaradeg baris maruji tina Kidung Kabungahan nomor 14 ayat 1 sareng 2 Nun Panuyun nu dimanggung. Palawargi saderek sadayana hayu urang neguhkeun ieu pangabaktos dina votum sareng salam. Sih pitulung ka urang sadaya teh demi panjenengan pangeran Anu nyiptakeun langit sareng dunya, Maha Satia salalanggengna, sarta moal ngantunkeun sugri pada melanana. nugraha sarta karahayuan ti Allah Rama sareng ti Gusti Yesus urang nyarengan ka para saderek. Amin. Palawargi sareng saderek sadaya ayat lulugu dina babakti minggu ieu dibantun tina Titus 3 ayat 8 anu kieu udinganna. Ieu hal anu diomongkeun ku Bapa teh sabenerna. Anu matak hal ieu pang-pangna ku hidep kudu diterangkeun sing jentre supaya anu palercaya ka Allah satekah polah migawe hal-hal nu hade anu aya paedahna pikeun balarea. Nya kitu aya tulugu babakti urang
minggu ieu teh. Lamun urang nyarita yen urang teh lain jalma doraka, hartina urang teh nipu diri sorangan, sarta diri urang teu kaancikan pangeran. Sabalikna, lamun urang ka pangeran rumasa yen urang teh jalma doraka, dosa-dosa urang ku pangeran bakal dihampura, sarta kasalahan urang bakal dipupus. Sabab pangeran mah talajalir tur adil. Kumargi kitu mangga urang ngaraku dosa-dosa urang di payuneun pangeran. Diawitan ku ngaraku dosa secara pribadi di lebet manah masing-masing. Kalayan hening. Hayu sasarangan ucapkeun, nun pangeran, abdi sadaya parantos milampah dosa ka payuneun Gusti. Abdi sadaya parantos milampah dosa ka sasama, dina pipikiran, dina ucapan, nya kitu oge kalakuan. Abdi sadaya rumaos parantos mengpar tebih pisan tina jalan Gusti anu leres. Mugia Gusti kersa ngahapunten samudaya kalepatan abdi sadaya. Abdi neda sih piwelas Gusti. Abdi neda sih piwelas nun Kristus. Mugia abdi dipaparin sih piwelas nun Gusti. Amin. Hayu urang muji Gusti tina Kidung Kamunggahan 38 ayat 1 nun Gusti nu sifat murah. Darangukeun sabda pangeran anu kersa ngahapunten dosa urang. Anu diaos tina kitab suci Yohanes 3 ayat 16 anu kieu uningana.
Karena kacida mika asihna Allah ka alam dunia, nepi kamasihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa, tapi menang hirup nu langgeng. Demi panjenengan Allah Rama, Putra sareng Roh Suci diuningakeun ka para saderek anu kalayan ikhlas nyanggakeun dosana di payunan Pangeran, sarta milari kasalametan mung ti Gusti Yesus bae, yen Pangeran ngahapunten dosana. Amin. Hayu urang muji Gusti tina kidung kabungahan 2 genep, welas asih Gusti. Margi welas asih Gusti, nu utami batan umur abdi. Margi welas asih Gusti, abdi sejaga agungkeun Gusti. Sapanjangna hirup abdi, saja muji kaagungan Gusti. Sapanjangna hirup abdi, saja muji kaagungan Gusti. Halayan rangga pandangan, tukandat nyabat ka Gusti. Halayan rangga pandangan, tukandat nyabat ka Gusti. Sampurasun palawargi sadaya, mugi aya dina ganjar kawilujengan berkah karahayuan. Ayeuna parantos cunduk kana waktuna sumping kana mangsana, urang sadaya bade ngadangukeun pangandika Gusti nu agung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan hadir dalam Roh Kudus-Mu menyertai memberkati kami, sehingga kami memperoleh hikmat dari apa yang kami terima melalui pewartaan sabda-Mu yang kudus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para saderek sadayana, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu,
dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, para saderek sadayana, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan saat ini dengan tema gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hari perhentian yaitu hari Sabat atau artinya hari istirahat, hari berhenti bekerja, adalah hari istirahat setiap Sabtu dalam kalender Yudaisme. Hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Perayaan ini saudara-saudara dilakukan oleh banyak orang Yahudi dalam Yudaisme. Dan dari kata Sabat itu muncul konsep sabatikal, yaitu berhenti bekerja pada Sabat sebagai hari yang ke-7 setiap pekannya. Lalu saudara-saudara, bila memang berhenti bekerja, kemudian apa yang mereka lakukan? Bersekutu. Persekutuan itu diikuti banyak orang Yahudi termasuk Yesus dan para muridnya saat itu. Dan rupanya saudara-saudara, kehadiran Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat saat itu telah berhasil memikat hati banyak orang yang sedang berada di dalamnya. Namun karena tidak cukup ruang bagi mereka, bagi semua orang untuk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, maka Yesus pun pergi ke tempat terbuka. Yesus dan para muridnya pergi ke tepi danau, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Saudara-saudara, melihat banyaknya orang yang berdesakan, lalu Yesus dan para murid pun naik ke atas sebuah perahu. Sekarang saudara-saudara, perahu adalah mimbarnya. Di atas perahu itulah Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan surga menggunakan 8 perumpamaan. Dan pada bagian yang kita baca saat ini, Yesus menggunakan perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, fakta yang disampaikan adalah penabur yang menabur benih yang baik, yaitu benih gandum,
Dan ternyata ada juga penabur yang disebut sebagai musuh yang menabur benih yang tidak baik, yaitu benih lalang. Yang ditaburkan tanpa izin, dilakukan diam-diam secara sembunyi-sembunyi. Penabur lalang, saudara-saudara, sengaja menaburkan benih di antara benih gandum. Entah apa tujuannya. Yang jelas kehadiran lalang di antara tanaman gandum sungguh mengganggu pertumbuhan tanaman gandum tersebut, maka perlu disiangi. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasih, sang pemilik ladang melarang penyiangan itu dilakukan pada saat itu. Lalu para pekerja petani itu bertanya lagi, "Tuan, mau kami pergi mencabut lalang-alang itu?" Artinya saudara-saudara, ada kekhawatiran dari para pekerja ini. Mereka khawatir dan mereka takut, saudara-saudara, lalang itu tumbuh menghimpit, mematikan tanaman gandum. Sebab lalang adalah gulma atau tanaman pengganggu. Tapi apa jawab petani pemilik lahan itu? Tidak jawabnya. Sebab kalau lalang itu dicabut, nanti gandumnya turut tercabut. Ilustrasi ini saudara-saudara memberi pesan bagaimana kemudian ada sebuah pesan penting bagi pendengarnya, bagaimana Tuhan melindungi yang baik dengan cara Tuhan. Dan petani itu saudara-saudara malah menjelaskan keinginannya. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Mungkin benar saudara-saudara ada tanaman gandum yang mati terhimpit sehingga tidak sampai pada waktu menuai. Tapi ada sikap optimis dari petani pemilik ladang ini bahwa sampai waktu menuai nanti ia masih akan menuai gandum yang ditanamnya. Bahkan lanjut katanya, "Nanti saya akan berkata kepada orang-orang yang menuai, kumpulkan dahulu lalang-lalang itu, ikat lalu bakar. Sesudah itu kamu kumpulkan gandumnya lalu simpan di dalam lumbung." Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sama-sama tanaman, sama-sama disemaikan, sama-sama dituai, tapi beda perilaku akhirnya. Lalang diikat, dibuang lalu dibakar, kalau gandum diikat, disimpan di dalam lumbung. Pertanyaannya saudara-saudara adalah mengapa harus dibiarkan tumbuh bersama? Ingat saudara-saudara, ini bukan soal tanaman. Ini hanya ilustrasi tentang kerajaan surga dan manusialah yang dibicarakan di sini. Perumpamaan ini bukan soal tanaman, tetapi soal manusia. Sebab bila yang dimaksud adalah tanaman, mana mungkin saudara-saudara gandum jadi lalang, lalang jadi gandum. Karena itu saya mengajak kita untuk mendalami maksud Tuhan ini melalui penjelasannya. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, benih. Benih yang dimaksud disebut sebagai anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
Siapa yang dimaksud anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah, jelas saudara-saudara dalam Alkitab bahwa semua orang adalah ciptaan Allah dalam Kolose 1 ayat 16, namun hanya mereka yang sudah lahir kembalilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 11 ayat 52, Roma 8 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Dalam Alkitab saudara-saudara, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Bukankah kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, namun dilahirkan dalam dosa yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita berpihak kepada iblis yang adalah musuh Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dan 1 Yohanes 3 ayat 8. Benar demikian. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ada penebusan sebagai anugerah keselamatan yang diberikan Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukanlah anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 5-6 dan Efesus 1 ayat yang ke-5. Ini saudara-saudara dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti yang dikatakan melalui surat Roma pasal 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu siapakah anak-anak iblis itu? Sebelum kita menjawabnya, maka saudara-saudara kita harus memahami kehadiran iblis dalam dunia. Iblis memang ada untuk mengganggu manusia, maka sejari awal saudara-saudara Allah senantiasa mengingatkan manusia untuk selalu waspada akan ancaman dan gangguan yang dilancarkan oleh iblis. Sebab setiap apa yang dibisikkan iblis dipastikan akan mengarah kepada kemaksiatan, kerusakan, dan keburukan. Siapa anak-anak iblis itu? Anak-anak iblis adalah manusia yang punya kelakuan yang buruk, yang kerjanya mengganggu, meracuni, menyesatkan, menjerumuskan orang lain. Dan iblis saudara-saudara ada di dalam hati mereka. Celakanya mereka itu ada di sekitar kita. Yang pertama saudara-saudara, ada yang menyertai kita pada saat kita ditimpa musibah, dirundung masalah, lalu mempengaruhi agar kita memberontak kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, merasa selalu tidak mampu menerima segala tantangan, lalu menyalahkan Tuhan. Sementara saudara-saudara, Yesus mengajarkan, pikulah salibmu dan berjalanlah, dalam Matius 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang kedua saudara-saudara, iblis juga hadir untuk memperdaya kita, memperdaya manusia, menjerumuskannya ke dalam kedurhakaan seksual. Seks bebas, pacaran tidak sehat, dan segala bentuk kemaksiatan berujung pada hal-hal yang seksual. Yesus berpesan, tubuhmu adalah bait Allah, jagalah kekudusannya, dalam 1 Korintus 6 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya sendiri, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Yang ketiga, saudara-saudara, anak-anak iblis itu akan mempengaruhi kita untuk menyebarkan berita kebohongan, isu-isu negatif, mendorong kita untuk memproduksi berita-berita hoak, fitnah, dan adu domba. Padahal Yesus sudah berpesan, saudara-saudara, berpesan, lidah memang tidak berulang, sebab itu kendalikanlah lidahmu. Dalam Yakobus 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang keempat, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, iblis juga ada untuk memecah belah, menimbulkan kesalahpahaman khususnya antara suami istri, mendorong terjadinya pertengkaran di antara mereka. Yesus berpesan, apabila engkau bertengkar jangan sampai matahari terbenam, engkau belum selesaikan. Dalam Efesus 4 ayat 26-27 demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kelima, saudara-saudara yang Tuhan kasih, iblis ada di sekitar itu. Untuk apa? Ada saudara-saudara di pasar untuk mendorong kita melakukan kebohongan, penipuan, segala bentuk kejahatan ekonomi. Istilahnya saudara-saudara, dia menjadi kawan bagi para pedagang yang curang. Yesus berpesan dalam Yohanes 6 ayat 27, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Demikian firman Tuhan, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi saudara-saudara, dimanapun kita berada, di situ iblis pun ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bukan mengajari supaya curiga pada setiap orang, tetapi waspada dan berjaga-jagalah. Mengapa harus demikian? Karena saudara-saudara, mau tumbuh jadi ilalang atau jadi gandum terletak pada sikap kita, pada keputusan kita. Lalu saudara-saudara, mungkinkah manusia yang jahat jadi baik, manusia yang baik jadi jahat? Mungkin saja. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia diciptakan semuanya baik. Namun mengapa ada yang berubah menjadi tidak baik? Karena manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan hidupnya. Dalam hidup di dunia ini Allah sudah berikan jalan arah tujuan yang benar, tinggal apakah manusia mau mengikutinya atau tidak. Siapa contoh yang tidak baik menjadi baik? Saulus misalnya. Sang penganiaya umat Tuhan itu akhirnya bertobat menjadi penginjil yang luar biasa setelah berjumpa dengan Yesus. Saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dilanjutkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dilanjutkan saudara-saudara dengan Kisah Rasul 9 ayat 19-20. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa contohnya yang baik menjadi tidak baik? Saul contohnya. Sang Raja Israel itu, saudara-saudara yang diberkati Allah ini, saudara-saudara akhirnya ditinggalkan oleh roh Allah karena kelakuan jahatnya di mata Allah. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu,
bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Demikian juga dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ingat perkataan dalam perumpamaan tadi, bahwa benih gandum dan benih lalang dibiarkan tumbuh bersama. Bila manusia yang baik tumbuh bersama dengan manusia yang tidak baik, maka akan saling mempengaruhi. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat, itu yang akan mempengaruhi lawannya. Maka kata Yesus, saudara-saudara, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa, saudara-saudara, dari firman Tuhan itu? Bukan kita yang harus digarami dan diterangi, tetapi kitalah yang harus menjadi garam, menggarami dan menerangi dunia. Dengan demikian, saudara-saudara, kita sudah menjadi gandum yang berusaha berbuah. Upayakan ilah itu dalam kehidupan kita. Mulailah dari dalam diri, kembangkanlah kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jamaah di ulem ngaradeg. Mangga urang sami-sami ngikrarkeun iman urang sasarengan sareng gereja ti sagala zaman sareng tempat. Sim abdi percaya ka Allah, Rama anu maha kawasa, anu ngadamel langit sareng dunya. Sareng ka Yesus Kristus putrana anu nunggal, Gusti abdi sadaya, anu dikandungna ti Roh Suci, dibebarkeunana ku lanjang nyaeta Maryam, anu disangsarana keur mangsa pamerintahan Pontius Pilatus, digantung dina salib, pupus sarta dikurebkeun, lungsur ka neraka. Dina dinten anu katilu gugah deui tinu maraot, munggah ka sawarga, linggih di tengenan Allah, Rama anu maha kawasa. Tidinya anjeunna bade rawuh deui, baris ngahakiman anu harirup sareng anu maraot. Sim abdi percanten ka Roh Suci, gareja anu suci tur umum, kasatunggalan jalma anu saruci, panghampuraan dosa, pihudangeunana anu maraot, sareng hirup anu langgeng. Amin. Jemaah sumangga caralik. Ieu waktosna urang nyangakeun pangabakti urang dina persembahan anu dijajab ku firman Tuhan ti Jabur 50 ayat 14. Baktikeun katumarimaan maneh kitu kurban ka Allah mah, jeung tedunan janji maneh kanu maha kawasa. Pangbakti dijajab ku pujian Kidung Kamungahan 12 ayat 1, muliakeun Allah Pangeran. Muliakeun Allah
Bapak Ibu saudara-saudara, pala warga sadaya urang nyanggakeun paneda ka Gusti Allah Ramanu Suci nyaeta doa persembahan oge doa syafaat anu diakhiri ku doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman yang boleh kami terima bersama. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Saat ini kami juga menyampaikan doa persembahan. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan yang kami himpun ini, juga termasuk apa yang kami miliki dalam hidup kami. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami juga menyampaikan permohonan untuk anak-anak di jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada di Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli ini. Tuhan, kami berkatilah anak-anak kami, tolonglah anak-anak kami supaya mereka sebagai generasi penerus bangsa, generasi keluarga, mereka bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh berbuah berakar di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak korban kekerasan, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Karena itu kuasa Tuhan sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka, mengangkat mereka dari jalan-jalan, mengangkat mereka dari keterlantarannya, bahkan kekerasannya, agar mereka dipulihkan lagi. Juga untuk pendidikan setiap anak-anak kami dimanapun berada, Tuhan berkati anak-anak kami supaya mereka boleh bersekolah dengan baik di tahun yang baru ini. Tahun ajaran yang baru ini meskipun di masa pandemik, biarlah mereka bisa mengikutinya bahkan berprestasi. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan hadirlah dalam rumah kami, lihatlah apa yang terjadi dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami, jangan biarkan kami bergumul sendiri di dalam kehidupan keluarga. Kami menyerahkan segenap anggota keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan umat-Mu. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang bergumul Engkau yang akan menolong untuk pemulihannya. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk kerinduan kami ketika kami hendak bersekutu kembali dalam gereja. Tuhan berkati supaya itu boleh terjadi pada waktunya. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong para majelis jemaat, pendeta, pengurus komisi dalam mempersiapkan segala sesuatu pelayanan itu. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini. Untuk bangsa dan negara yang kami cintai, tolonglah para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya di masa pandemik ini. Bapa dalam surga, tolonglah kami sekalian. Dengarkanlah seru doa kami. Doa syafaat ieu disanggakeun demi panjenengan Gusti Yesus Kristus. Dina syafaat ieu oge abdi sadaya hoyong nenedah sakumna anu dibulangkeun ku Gusti Yesus. Anu bade didugikeun sasarengan. Nun ama nu linggih di sawarga. Jenengan ama mugi disucikeun. Karajaan ama mugi rawuh. Pangersa ama mugi laksana di dunia sapertos di sawarga. Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun anu pikacekapeun, sareng mugi ngahapunten kalepatan abdi. Supados abdi oge ngahampura kanu gaduh kalepatan ka abdi. Mugi abdi ulah dilebetkeun karena cocobi. Sawangsulna mugi disalametkeun tinu jarahat. Wirehing nya ama nu kagungan karajaan sareng kakawasaan. Sarawuh kamulyaan salalanggengna. Amin. Jamaah diundang ngaradeg. Urang sanggakeun pujian panutup, abdi moal mundur.
mundur, abdi moal ngejak, ngajang salengka. Tetep iring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejak, ngajang salengka. Tetep iring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Mungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi puji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi satya. Mungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi puji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi seja bakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi satya. Para saderek sadaya hayu urang nampi berkah ti Gusti Allah rahma urang di sawarga. Mugia sih kurnia Gusti Yesus Kristus, katut sih piwelas Allah Rama sareng katunggalan Roh Suci. Nyarengan ka para saderek sadaya dina danget ieu dugi ka salalanggengna. Amin.